Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiata Lagusman dengan BP 19 akhiran 100 untuk UTS mata kuliah Desain Manajemen Jaringan Komputer ini. Saya akan menjawab soal UTS. Itu soal pertama, sebuah perusahaan mendapatkan IP address dari ISP yaitu 192.168.1.130/27. Prefiknya itu 27. Saudara-saudari diminta untuk menganalisis serta menentukan A itu jumlah subnet, B jumlah host per subnet, C blok subnet, dan D tabel pembagian IP address yang terdiri dari subnet, host pertama, host terakhir, dan broadcast. Di sini pertama yang kita cari yaitu jumlah subnetnya. Sebelum kita menentukan jumlah subnet, kita harus menentukan subnet mask dari IP address yang ditentukan. Untuk prefixnya yaitu slice 27, subnet masknya yaitu 255, 255, 255, 224. Dan untuk biner subnet masknya yaitu 111, 111, 111, 000. Untuk mencari jumlah subnet, kita menggunakan rumus yaitu 2 pangkat X, yang dimana X merupakan jumlah angka 1 terakhir pada oktat terakhir subnet mask. Di sini pada oktat terakhir subnet mask, jumlah satunya adalah 3. Jadi kita dapatkan bahwa X adalah 3, berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti jumlah subnetnya ada 8. Yang kedua, kita harus mencari jumlah host per subnet. Jumlah host per subnet kita dapatkan dengan rumus 2 pangkat Y dikurangi dengan 2, di mana Y merupakan jumlah 0 terakhir pada bilangan biner subnet mask. Di sini kita dapatkan bahwa 0 yang terakhir pada bilangan biner subnet mask ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 pangkat Y kurang 2 sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi dengan 2. 2 pangkat 5 kita dapatkan yaitu 32, dikurangi dengan 2 sama dengan 30. Jadi jumlah host per subnetnya yaitu 30. Selanjutnya kita disuruh untuk mencari blok subnet. Blok subnet kita dapatkan dengan rumus dengan mengurangkan 256 dikurangi dengan desimal terakhir pada subnet mask yaitu 224. Jadi untuk mendapatkan blok subnetnya kita mengurangi 256 dengan 224, kita dapatkan yaitu 32. Jadi blok subnet karena alamat IP yang dipakai adalah kelas C, maka subnet berikutnya yaitu
0, kita tambahkan dengan 32, jadi 0 tambah 32 sama dengan 32. 32 kita tambahkan lagi dengan 32, jadinya 64. 64 ditambahkan dengan 32, jadinya 96. 96 kita tambahkan lagi dengan 32, jadi 128. Karena jumlah subnetnya ada 8, kita terus menambahkan 32 sampai angka di sini sudah ada 8, jadi 128 ditambahkan lagi dengan 32, jadinya 160. 160 ditambahkan lagi dengan 32, jadinya 192. 192 ditambahkan lagi dengan 32, jadinya 224. Jadi ini merupakan blok subnet atau blok subnet, blok subnetnya, blok subnet lengkapnya. Terakhir, kita disuruh untuk mengisi tabel pembagian IP address di sini. Di sini kita mengetahui bahwa blok subnetnya, jumlah subnetnya ada 8. Jadi kita perlu membagi tabelnya menjadi 8 bagian. 1, jadi 8 kolom. Dan kita perlu mengisi subnetnya. Di sini kita telah mendapatkan blok subnetnya yaitu 0326464. Jadi ini merupakan akhiran pada masing-masing network itu subnet. Jadi kita mendapatkan itu 192, 100, 168.1. Kita tinggal memasukkan angka yang ada di sini, yaitu tambah 0, dan di sebelahnya 32, dan di sebelahnya lagi 64, dan di sebelahnya lagi 96, dan di sebelahnya lagi 128, sebelahnya lagi 160, sebelahnya lagi yaitu 192, sebelahnya lagi yaitu 224. Udah. Untuk host pertamanya
Kita hanya perlu menambahkan 1 pada bilangan terakhir ini, yaitu 192, 16, 92, karena belakang ini 0, kita menambahkan 1 dengan 1. Dan di sini karena jumlah host per subnetnya ada 30, berarti kita perlu menambahkan subnet. Host pertama itu 1, dan host terakhir itu 30. Dan untuk broadcast kita menambahkan juga tinggal menambahkan 1 pada host terakhir, jadi 31. Sama dengan yang tadi, host pertama kita menambahkan 1 pada subnet, jadinya 33. Dan host terakhir kita menambahkan 30, karena host per subnet ada 30, kita perlu menambahkan 30 pada host pertama, jadi 62. Dan untuk broadcastnya kita menambahkan 1 dari host terakhir, jadi 63. Sama yang kayak tadi, 65 tambahkan 1, tambahkan 30, jadinya 94, 95. Ini kita perlu menambahkan 1, 97, menambahkan 30, jadi 126, tambahkan 1 pada host terakhir, 127, 29, 128, 159. Sini kita menambahkan 1, 161, 190, menambahkan 30 dengan jumlah subnet, tambah 191, menambahkan 1 pada jumlah subnet, pada angka subnet itu 193, 222, 223, menambahkan 1, 225, menambahkan 1, menambah 30, 254, dan broadcast yang terakhir yaitu 255. Ini merupakan jawaban dari nomor 1, itu A, B, C, D. Ini A, yang bertanya itu jumlah subnetnya ada 8, jumlah host per subnetnya ada 30, dan blok subnetnya adalah masing-masing 32, jadi untuk subnetnya perbedaannya ada 32, yaitu 0, 32, 64, 92, 128, 160, 192, dan 224. Dan ini merupakan tabel pembagian IP address yaitu yang didapat, yaitu subnet, host pertama, host terakhir, dan broadcast. Kita lanjut ke nomor yang kedua. Ya, nomor kedua soalnya itu kita disuruh untuk membuat desain subnetting. Diketahui IP address yang dimiliki oleh perusahaan saudara adalah 192, 168. Dua angka terakhir dari nomor BP saya ada itu, dua angka terakhirnya itu 00. Jadi IP address yang didapat yaitu 192, 168.0. Kita catat sini. IP address-nya itu 192, 168.0.0, prefixnya itu 26. Misal
IP address tersebut akan dibagi ke dalam 3 buah subnet. Tentukan subnet yang bisa dimiliki oleh ketiga departemen tersebut, serta temukan juga IP host yang bisa digunakan, serta IP broadcast dan net ID dari setiap subnet. Saudara tidak bisa menggunakan IP selain IP address tersebut. Analisis serta desainlah jaringan saudara dengan software packet tracer. Saudara bisa menggunakan perangkat atau device yaitu 3 router, 4 switch, dan minimal 3 PC per subnet. Dan jadi kita juga perlu untuk mencari pertama jumlah subnetnya. Untuk memudahkan kita dalam melakukan desain, kita perlu mencari jumlah subnet, blok subnet, dan juga host per subnetnya. Yang pertama kita mencari jumlah subnet, kita juga harus mencari tahu berapa subnet yang dimiliki oleh prefix slice 26. Untuk slice 26, subnet masknya yaitu 255, 255, 255, 192 dengan bilangan binarnya 111, 111, 11, 00, 00. Untuk jumlah subnetnya kita dapat dengan rumus 2 pangkat X. 2 pangkat X di sini yaitu jumlah bilangan 1 pada oktat terakhir bilangan binar subnet mask. Di sini bilangan 1 pada oktat terakhir subnet mask yaitu 2. Jadi 2 pangkat X kita dapatkan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi jumlah subnetnya ada 4. Dan untuk yang B, kita perlu mencari jumlah host per subnet. Jumlah host per subnet kita cari dengan rumus 2 pangkat Y dikurangi dengan 2. Jadi 2 pangkat Y didapat adalah dari jumlah bilangan 0 pada oktat terakhir bilangan biner subnet mask. Di sini Y-nya ada 6, jadi jumlah host per subnet kita dapat dengan 2 pangkat 6 dikurangi dengan 2. 2 pangkat 6 kita dapatkan yaitu 64 dikurangi dengan 2 sama dengan 62. Dan terakhir kita perlu mencari blok subnetnya. Blok subnetnya kita dapatkan dengan mengurangkan 256 dengan angka desimal terakhir pada subnet mask yaitu 192. Kita kurangkan 192. Didapatkan yaitu sebentar. Didapatkan yaitu 64. Jadi maka blok subnetnya yaitu 0 tambahkan lagi dengan 64 jadi 64 tambahkan 64 128 128 tambahkan dengan 64 192. Karena jumlah subnetnya ada 4 jadi subnetnya ada 4 itu 0 64 128 dan 192. Kita juga sebaiknya mencari tabel pembagian IP address yang terdiri dari ini. Jadi, karena
subnetnya ada 4, kita perlu membagi menjadi 4 kolom. Jadi yang pertama subnetnya yaitu 192, 168, 0, 0, yang subnet selanjutnya yaitu tinggal memasukkan angka pada blok subnet, yaitu 64. Selanjutnya 128 dan selanjutnya 192. Dan untuk host pertama kita tinggal menambahkan subnetnya dengan 1. Host terakhir kita perlu menambahkan subnetnya dengan jumlah host per subnet, jadi 62. Dan untuk broadcast kita tinggal menambahkan host terakhir dengan 1, jadinya 63. Kita menambahkan lagi dengan 1, subnetnya itu jadinya 65. Menambahkan dengan jumlah host per subnet 62, 64 tambah 62, 126. Kita menambahkan 1 pada host terakhir, 127. Menambahkan 1 pada subnet, tambahkan 62 pada 62, 190, 191, ini 193, 193 ditambahkan dengan 62, 200, 190, jadinya 254. Dan yang terakhir broadcastnya itu 255. Dari tabel ini kita akan melakukan desain pada Cisco packet tracernya. Yang pertama kita memerlukan selanjutnya kita akan melakukan desain pada departemen di perusahaan tersebut. Terdapat 3 departemen. Sebelumnya kita akan menambahkan router, untuk router kita melakukan dengan menambahkan modul fast internet, menambahkan 4 modul saja. Selanjutnya kita menambahkan yaitu switch, karena dia terbagi atas 3 departemen, kita hanya menambahkan 3 buah switch. Kita melakukan penambahan modul pada switch pertama, fast internet. Kita hidupkan kembali modul. Jika sudah kita menambahkan modul pada masing-masing switchnya, kita perlu melakukan koneksi antar router dan switch. Saya menggunakan kabel biasa untuk menyambungkan antara router dengan switch. Fast internet 0 kita sambungkan dengan switch 1, fast internet 1 kita sambungkan dengan switch 2, fast internet 2 kita sambungkan dengan switch
Selanjutnya kita harus melakukan konfigurasi pada interface masing-masing flash internet. Itu tadi kita telah mendapatkan IP address-nya yaitu 192. Untuk subnet per bloknya ada itu tadi 064 itu 064.128. Kita beri ini IP-nya, subnetnya itu ini. Ini kita telah beri masing-masing subnetnya, atau masing-masing networknya. Lalu kita memberi nama pada masing-masing departemen. Kita beri nama saja departemen 1, departemen 2, dan terakhir kita beri nama departemen 3. Departemen 3. Selanjutnya, kita perlu melakukan konfigurasi pada masing-masing fase Ethernet. Yang pertama, di sini kita lihat networknya 1, berarti IP address yang didapatkan. Tambahkan saja dengan 1 pada bilangan desimal terakhir pada networknya 192, 168, 0, 1, dengan subnet masknya 255, 255, 192. Kita hidupkan portnya. Kita lakukan konfigurasi pada CLI-nya. Kita lakukan perintah itu IP DHCP pool. Kita beri nama dep1, departemen 1, kedua network 192, 168, 0.0 dengan subnet mask 255, 255, 255, 192. Kita default routernya 192, 168, 01. Interface yang digunakan 0, 0. Kita langsung lakukan konfigurasi pada yang flash internet 1. Kita lihat di sini networknya yaitu 64. Di sini kita menggunakan IP address-nya yaitu 92, 168, 0, 65. Kita hidupkan portnya kembali. CLI-nya kita lakukan konfigurasi. Kita lakukan command CLI-nya dengan masukkan perintah IP DHCP pool. Kita beri nama dep2, network work 192, 168, 0, titik berapa? Titik itu 64. Subnet masknya 255, 255, 255, 92. Default router yang kita masukkan tadi itu 192, 168, 65, 0.65. Interface yang digunakan itu interface FA1/0. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi pada fase internet 2 yang terhubung dengan switch 3. IP address, kita lihat networknya
128 jadi IP address yang kita gunakan. Kita tambahkan network dengan 192.168.0.129. Kita lakukan command CLI-nya, IP DHCP pool 192.168.0.128. 128 dengan subnet masknya DHCP pool departemen 3, kita beri nama dep 3. Networknya yaitu 192.168.0.120 128 subnet masknya 255.255.255.192. Default router 192.168.0.129. Interface va2/0. Karena di soal tadi kita perlu menambahkan minimal 3 PC, coba kita menambahkan masing-masing 1 PC dulu. Untuk ide masing-masing switch, kita hubungkan dengan masing-masing 1 PC dengan menggunakan kabel otomatis. Sambil menunggu sambungan, coba kita masukkan saja PC-nya tanpa dihubungkan. Masing-masing switch atau masing-masing departemen terdapat 3 PC. Di sini sudah nampak bahwa telah terhubung antara switch dengan PC-nya. Coba kita konfigurasi IP-nya DHCP. Sini sukses dengan dapat IP 192.168.0.2. Selanjutnya pada departemen 2, PC di departemen 2, DHCP request IP address, dapatkan IP address-nya 192.168.0.66. Dan yang terakhir pada departemen 3, PC di departemen 3, DHCP request IP address, dapatkan dengan 192.168.0.130. Selanjutnya, karena telah terjadi koneksi antara switch dengan PC, coba kita sambungkan PC lain dengan switch. Sini merupakan network. Masing-masing departemen. Sini telah terjadi koneksi antara PC 2 dengan switch 1. Coba kita request IP address-nya. Telah terjadi koneksi dengan IP address 192.168.0.3. Coba kita yang PC selanjutnya. Request IP address telah sukses. Kita lakukan request IP address DHCP, sudah sukses. Selanjutnya PC selanjutnya DHCP juga sukses.
DCP sukses. Dan yang terakhir, DCP request IP address sukses dengan IP address 192.168.0.132. Setelah itu coba kita melakukan uji koneksi antara masing-masing PC, melakukan kirim pesan antara PC switch 1 dengan antar selama PC di switch 1 telah terjadi koneksi. Misalnya antara PC 2 dengan PC di switch 2 dengan PC di switch 2 telah terjadi koneksi sukses, dan PC di switch 3 di departemen 3 dengan telah terjadi koneksi. Misalnya kita coba melakukan uji koneksi antar departemen 1 dengan departemen 2. Kita lihat apakah sukses. Tidak sukses. Memang yang pertama tidak sukses. Misalnya yang kedua, kita coba sekali lagi. Kita coba sekali lagi. Sukses. Coba kita lakukan kirim pesan antara PC 1 dengan PC di switch 2 dengan PC di switch 3. Sukses. Dan coba yang terakhir, kita lakukan uji koneksi PC 1 dengan PC di switch 1 dengan PC di switch 3 pada departemen 1 dan departemen 3. Telah sukses. Jadi inilah topologi jaringan yang terjadi, yang ada desain topologi jaringan yang terjadi pada perusahaan, itu pada departemen 1, departemen 2, dan departemen 3. Yang terdiri dari satu router, 3 switch, dan masing-masing switch terdapat 3 PC. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.